market ini itu kan yang mengontrol adalah time frame besar. Kalau kita lihat di time frame besar ini trennya masih cukup bullish. Friendline.co. Halo friends, kembali lagi bersama saya Yudhipis Yoga, dan kali ini hari Senin kita akan membuat monthly market review. Kenapa saya membuat monthly market review kali ini di jam 3 WITA. Nah, jadi jam 3 WITA ini adalah 1 jam menjelang buka dari market London. Nah, di sini kita udah punya beberapa watchlist yang udah saya siapin. Di antara lain pasti ada Gold, GBP JPY, lalu ada Euro CAD dan Euro GBP. Nah, jadi buat plan yang udah kita buat di minggu lalu itu udah running well banget, dan congratulations buat kalian yang udah follow setup di MMR minggu lalu yang sudah diupload di YouTube. Jangan lupa juga di subscribe YouTube Frontline, di follow Instagramnya, dan kita langsung aja masuk ke dalam chart. Nah, di sini kita udah masuk di dalam chart si GBP JPY, yang dimana di dalam chart GBP JPY kita sempat membuat plan di FL Pro Group. Itu plannya si GBP JPY ini bakal naik ke area trendline. Dan kalau kita lihat sekarang GBP JPY ini sudah memasuki di area trendline yang sudah kita pasang alarm. Nah, jadi kalau kita lihat nih secara big view dari si GBP JPY, of course kita lihat dari closing weekly candlestick. Di sini dia closingnya reject dari area support. Nah, di sini juga kita masih mempunyai area support yang cukup kuat di sini. Ini ada di area 148. Jadi di sini kita punya sebuah support lagi yang terdekat dari area ini. Nah, kalau kita lihat dari adanya support dan resisten aja, di sini kita mempunyai kesimpulan bahwa si GBP JPY ini masih berada di pertengahan antara support dan resistance. Dia masih berada di tengah-tengah, which is dari sini kita bisa menilai kalau ada sebuah correction di sini, maka di sini dia bisa melanjutkan penurunan ya. Di sini dia bisa menuju ke area support. Jadi di sini kalau kita lihat tren dari GBP JPY di time frame weekly ini masih sideways, yang dimana adanya penurunan ini karena ada triple top di sini 1, 2, 3. Jadi adanya triple top dan juga beberapa rejection di area sini di time frame kecil yang memberi confirm bahwa dia bakal turun ke sini. Nah, next target itu ada di area support. Oke. Next targetnya dia di area support, dan skenario yang kita buat sekarang adalah kalau kita lihat dari 8 jam time frame, di sini tren memang lagi downtrend. Di sini dia punya lower low, lower low, lower high, tinggal menunggu kepastian lower high yang ada saat ini. Jadi kalau kita ambil dari zone, di sini ada sebuah zone yang berada di daily time frame. Ini masih menjadi sebuah zone. Lalu di sini juga kalau kita ambil, ini masih menjadi sebuah area supply. Jadi potensial seumpama si GBP JPY dia memasuki area yang kita buat di sini. Nah, di sini dia udah memasuki, lalu dia udah rejection, lalu kita masih punya satu area lagi di zone yang kita buat ini. Ini kalau kita ambil nih 1, 2. Nah, di sini ada potensial buat dia masih melanjutkan kenaikan. Dan di situ juga ada sebuah supply area dari Fibonacci, which is ini adalah Fibo 0.88. Yang dimana Fibonacci ini menunjukkan bahwa area supply yang lumayan kuat. Jadi mostly kalau ada correction yang paling dalam itu ada di Fibo 0.88. Kenapa Fibo 0.88? Karena itu adalah setup yang saya buat
untuk menunjukkan adanya area supply. Jadi kalau 0.618 itu adalah golden momentnya si Fibonacci, 0.88 saya custom untuk menunjukkan adanya area supply atau demand di sebuah trend. Oke, ini untuk GBP GPY. Untuk sementara sekarang kita masih no trade zone. Jadi kalau misalkan kita mau agresif, kita bisa aja entry di sini dengan stop loss ya 15 pip. Misalnya kita enter di sini stop loss 20 pip lah, 20 pips. Ini masih masuk dalam kategori agresif. Ini masih masuk dalam kategori agresif. Nah, kenapa saya nggak take trade yang ada sekarang ini? Karena ada peluang si GBP GPY masih kuat naik. Karena kalau kita ambil dari Fibo, dari higher low-nya dia, nah ini di sini ada area 2.618 dan area 1.618-nya masih berada di atas. Nah, takutnya kita agresif sekarang malah kena stop loss. Jadi better kita menunggu kepastian dari market, karena ini masih hari Senin. Market masih butuh penyesuaian karena adanya market tutup di hari Sabtu dan Minggu. Jadi di hari pertama seperti biasa kita masih santai aja dulu. Kita lihat bagaimana momentum yang terlihat di dalam chart ini sendiri. Oke. Kita lanjut ke next pair. Itu ada gold. Oke, gold ini sepertinya udah cakep banget. Jadi kita remove, kita forecast dari awal. Nah, closing weekly di sini ada bearish pin bar. Ini menunjukkan bahwa harga ini sudah tertolak di area resisten. Kalau kita lihat all time high-nya gold ini ada di 20.74 dan kemarin harga itu sempat menyentuh di harga 20.70. Langsung reject sekitar, kalau kita lihat di sini dia rejectnya itu sekitar 1000 pips. 1000 pips dari area tersebut. Nah, ini adalah momen dimana kalau kita mau agresif di sini langsung short sell, ini kita dapat 1000 pips. Tapi kita kemarin di friend line memilih untuk lebih konservatif, dimana kita masih wait and see dulu karena adanya isu-isu war yang ada di dunia ini bisa membuat gold ini sangat fluktuatif dan sangat agresif. Naiknya cepat, turunnya cepat. Itu kalau kita nggak menjaga itu kita bisa dibantai sama si gold ini. Nah, kalau kita lihat di sini juga dia udah punya bearish pin bar. Oke, di sini dia punya bearish pin bar tapi dia masih kuat untuk bullish. Di sini mungkin ada hal yang serupa. Di sini ada bearish pin bar. Kita masih akan menunggu apakah dia bakal bullish lagi atau ini memang menjadi titik reverse-nya dia, karena di sini bisa kita ambil nantinya menjadi double top. Cuman kita masih mantau aja dulu. Dan kalau kita lihat di monthly time frame, di sini dia belum closing candle. Kita masih butuh kekuatannya dia di monthly time frame ini, dia closingnya seperti apa. Kenapa kita butuh confirm seperti itu? Karena mostly trend di dalam market ini itu kan yang mengontrol adalah time frame besar. Kalau kita lihat di time frame besar ini trendnya masih cukup bullish, berarti kita belum ada peluang untuk mencari counter trendnya itu untuk long term. Kita bisa counter trend tapi cuman untuk scalping atau day trade lah. Cuman kalau untuk swing untuk kedepannya, si gold ini berpotensial dia masih bullish. Kenapa? Karena di sini sudah cukup jelas ada impulse, di sini ada correction. Next harusnya dia bakal buat continuation. Jadi potensialnya dia bisa aja dia bullish
sampai di area 2350-an. Kalau si closing candle monthly-nya ini bagus. Nah, kalau kita lihat dari view daily time frame di sini, dari view daily time frame di sini masih ada zone yang ngebuat gold ini ke reject beberapa kali. Jadi di sini ada sebuah zone yang direspect oleh si gold. Jadi kalau misalkan zone-nya ini masih belum direspect, masih di break, ini adalah zone terakhir kita. Jadi kalau misalkan zone ini masih di break, berarti kita akan menunggu lower high sebagai konfirmasi untuk kita execute sell. Jadi next zone-nya itu ada di area yang saya buat ini. Karena kenapa dia turun ke sini? Ini area zone 1940 ini dia belum dites oleh si gold ini sendiri. Jadi ini bisa berpotensi untuk dia ngetes, bisa berpotensi untuk dia reversal juga. Itu tergantung dari news. Mungkin kalau misalkan ada news war lagi yang lebih seru, yang lebih brutal, gold ini pasti fix bakal naik lagi. Oke, next pair kita punya Euro GBP. Euro GBP di sini di daily time frame kita bisa melihat adanya correction movement di sini. Ada corrective movement. Corrective movement ini bisa kita manfaatkan ketika ada pattern atau sebuah area demand yang sudah terkonfirm. Nah, kalau kita lihat dari daily time frame, saya udah buat beberapa garis di sini. Jadi kalau kita ilangin, nah di sini saya udah membuat beberapa garis yang memiliki sebuah area-area yang mungkin ini adalah area yang cukup bagus untuk kita execute. Nah, kenapa begitu? Simpelnya, kalau kita lihat dari trend dari daily time frame, si Euro GBP ini cenderung masih dalam trend yang sideways atau ranging. Nah, kalau kita lihat di sini ada false break di sini. Ada false break. Di sini juga kita punya false break. Nah, cuman kemarin target saya false break itu sampai di sini. Dan kalau kita breakdown lebih ke bawah lagi, misal ke time frame 4 jam. Nah, di 4 jam di sini dia punya sebuah corrective movement lagi, atau di sini juga kita bisa sebut pattern descending channel, yang dimana descending channel ini di respect oleh si Euro GBP, dan ini juga sudah saya sempat forecast untuk entry di area ini, dan ternyata dia sudah running high-nya sekitar 220 pips. Nah, sekarang kita bisa menunggu adanya pullback. Kalau kita lihat dari trend, di sini ada potensial dia buat pattern lagi menjadi invert head and shoulder. Jadi kalau misalkan ini dia turun nih, dia fix membuat lower high, berarti dia harusnya turun dulu. Oke, dia harus turun dulu, baru nanti ketika dia area ini dia rejection, dia bakal bullish lagi. Dan untuk long term, ini ketika ini valid dan ini break, ini bakal menjadi sebuah reversal trend yang cukup bagus, karena ini potensialnya bisa kita dapat 1000 pips kurang lebih. Nah, kalau kita lihat dari 1 hour time frame Euro GBP ini potensial turun. Jadi kalau kita mau execute agresif, kita pasang stop loss 20 pips, take profit 74 pips, enough. Kenapa? Karena simpelnya di sini dia udah punya lower low. Sini udah punya lower low, dia sudah break dari support yang sebelumnya. Potensial dia akan membuat lower low, dan lower low ini adalah higher low di time frame yang lebih besar. Jadi potensialnya di sini dia buat higher low, baru dia bullish lagi. Oke, untuk si Euro GBP ini cukup clear.
Dan next pair itu ada Eurocat. Kita update lagi si Eurocat. Nah, seperti video yang sudah sempat saya buat di MMR minggu lalu, kita kan menunggu dia pullbacknya sampai di area ini. Jadi kita nge-buy lalu kita nge-sell. Dan ini udah running keduanya. Jadi keduanya sudah running. Cuman dari segi zone itu dia belum terlalu respect dengan zona kita buat ini. Kita lihat dia respect sama Fibo 618 di sini. Dia respect Fibo 618, dia langsung bearish. Dan still kita akan melihat dari segi struktur yang berada di time frame yang lebih kecil. Nah, kalau kita lihat di sini potensial untuk si Eurocat ini adalah pullback ke area ini. Jadi kalau misalkan dia pullback sini, dia masih bisa turun lagi sekali. Lalu kalau kita lihat dari weekly time frame atau time frame yang lebih besar, dia masih ketahan nih di area support ini. Nah, buat teman-teman yang belum paham dengan karakteristik CAD atau pair yang isi CAD-nya, itu mostly kalau dia itu suka bergerak dengan ciri khas false breakout. Jadi kalau udah isi CAD-nya itu lebih rentan dengan adanya false breakout. Jadi kita bakal menunggu kalau misalkan dia memang turun lagi sekali, kita ambil false breakout dari area ini. Jadi ini bisa berpotensi seperti ini. Gitu. Kalau dari segi weekly, di sini dia bearish masih strong. Bearishnya masih strong. Jadi kalau kita lihat closingnya itu berada di sini kemarin. Dan plan kita masih masuk di dalam Eurocat ini. Jadi untuk selanjutnya kita bakal melihat respon dari si Eurocat. Dan kalau kita lihat dari tren di 4 hour, itu trennya masih dipegang oleh bearish trend. Kalau kita mau short di sini juga boleh. Stop loss 20 pip aja. Targetnya itu yang paling dekat di bottom. Di support itu sekitar 235 pips, dan next target yang paling jauh itu ada di area support ini sekitar 500 pips. Oke, mungkin ini sudah jelas. Saya kasih satu bonus lagi, satu pair yang saya pantau, Audi GPY. Nah, seperti yang teman-teman lihat, Audi GPY ini memiliki pattern rising wedge di time frame 4 jam, yang dimana di atas dari rising wedge di sini dia memiliki bearish divergence. Di sini dia sudah reject ya di area trend line, dan target saya itu kita lihat dari 1 hour. Dari 1 hour chart di sini, dari 1 hour chart dia sudah break. Dia sudah break. Kita tinggal menunggu adanya lower high di sini. Jadi potensialnya dia untuk pullbacknya terdalam pullback masih akan ada di sini. Jadi untuk golden moment seperti biasa di 618. Jadi kita bisa menunggu untuk plan sell di sini di area ini. Lalu di area ini stop lossnya deket aja 25 pips dan 15 pips. Target support di bawah 155 pips dan 169 pips. Ini untuk si Audi GPY. Oke, mungkin itu aja watchlist dari saya. Semoga bisa membantu teman-teman yang belum memiliki watchlist. Dan jangan lupa dipantau, karena ini ada beberapa momen yang cukup bagus. Dipantau, kalau udah memang masuk ke trading plan kalian boleh execute. Dan disclaimer on, saya tidak ikut campur dengan adanya execute kalian.
Oke, thank you for watching. Jangan lupa subscribe YouTube Peralanko dan follow Instagram. See you.